Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk anak-anakku dimanapun kalian berada. Hari ini kita berjumpa kembali melalui video pembelajaran karena kita masih harus belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA. Materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengertian gaya. Kedua, macam-macam gaya. Dan yang ketiga, pengaruh gaya terhadap benda. Anak-anak, silahkan kalian menyiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat hal-hal penting atau informasi-informasi penting yang terdapat di dalam video pembelajaran ini. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Dalam IPA, gaya adalah tarikan atau dorongan. Besar kecilnya gaya dapat diukur dengan alat yang disebut dinamometer. Dan satuan gaya adalah Newton. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita jumpai atau bahkan kita lakukan sendiri yang merupakan contoh gaya, baik berupa tarikan atau dorongan. Perhatikan aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama, menimba air, membuka pintu, mengangkat tas, mengambil buku, dan kerbau menarik bajak. Aktivitas-aktivitas ini merupakan contoh gaya berupa tarikan. Sekarang kita perhatikan aktivitas-aktivitas berikutnya. Menutup pintu, memotong kue, menendang bola, menutup laci, menekan plastisin. Aktivitas-aktivitas ini adalah contoh gaya yang berupa dorongan. Setelah kita mempelajari pengertian gaya, sekarang kita akan mempelajari macam-macam gaya. Gaya apa sajakah yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah gaya otot. Yang kedua, gaya pegas. Kemudian gaya listrik, gaya gesek, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Kita akan bahas satu persatu tentang macam-macam gaya tersebut. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot manusia atau hewan. Anak-anak perhatikan beberapa contoh yang kita tampilkan dalam bentuk gambar. Yang pertama, orang sedang mengangkat benda, kemudian kerbau menarik bajak, anak-anak mengayuh sepeda, kuda menarik delman, dan anak-anak sedang bermain tarik tambang. Aktivitas-aktivitas ini merupakan beberapa contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak masih bisa mencari contoh-contoh yang lain. Gaya gesek. Apakah yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena adanya dua permukaan benda yang saling bertemu. Sebagai contoh, kalian perhatikan anak yang sedang bermain sepatu roda. Terjadi gesekan antara roda pada sepatu dengan lantai. Contoh berikutnya, orang yang sedang berjalan. Ketika orang ini berjalan, terjadi gesekan antara alas sepatu dengan lantai. Contoh ketiga, anak sedang memegang pensil. Pensil dapat dipegang karena adanya gaya gesek antara permukaan pensil dengan permukaan tangan. Berikutnya, anak sedang mengayuh sepeda. Ketika sepeda ini berjalan, terjadi gesekan antara roda sepeda dengan jalan. Kemudian yang terakhir, ada orang sedang menarik sebuah peti. Ketika peti ini ditarik, terjadi gesekan antara permukaan bawah peti dengan lantai. Gaya magnet. Gaya magnet adalah
gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Anak-anak, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Kalian perhatikan contoh adanya gaya magnet pada gambar berikut. Yang pertama, ada orang sedang memegang sebuah magnet dan pada magnet tersebut menempel beberapa paku. Kondisi ini menunjukkan bahwa paku dapat menempel pada magnet karena adanya gaya magnet. Gambar yang kedua, ada orang sedang memegang gunting dan di ujung gunting ada jarum yang menempel. Gambar ini menunjukkan bahwa pada ujung gunting mengandung magnet sehingga ada gaya magnet yang mampu menarik jarum sehingga jarum dapat menempel pada ujung gunting. Contoh berikutnya, ada sebuah magnet U yang di bagian bawah terdapat beberapa skrup yang sedang menempel. Ini juga menunjukkan adanya gaya magnet. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda pegas elastis. Contoh penerapan gaya pegas yang pertama adalah pada olahraga panahan. Tali panah terbuat dari benda yang bersifat elastis, sehingga ketika tali ini ditarik, kemudian dilepas, timbul gaya pegas yang dapat menyebabkan anak panah terlontar. Contoh yang kedua, permainan ketapel. Tali ketapel juga terbuat dari benda elastis, sehingga ketika ditarik kemudian dilepas, tali tersebut akan menimbulkan gaya pegas. Contoh yang ketiga, anak-anak sedang bermain basket. Ketika bola basket ini dipantulkan di lantai, akan timbul gaya pegas karena bola terbuat dari benda yang bersifat elastis. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Anak-anak perhatikan, ada gambar lampu, komputer, kipas angin, setrika. Alat-alat elektronik ini dapat berfungsi karena adanya aliran listrik. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang timbul karena adanya gaya tarik bumi. Sebagai contoh, anak-anak perhatikan gambar pohon apel yang buahnya jatuh. Buah apel yang berada di pohon dapat jatuh karena adanya gaya tarik bumi. Contoh yang kedua, ada orang-orang yang sedang berdiri di bumi. Kita dapat berdiri di bumi dengan tegak karena juga adanya gaya tarik bumi. Contoh yang terakhir, anak sedang melempar bola. Bola yang dilempar oleh anak ini tidak akan selamanya berada di atas. Beberapa saat setelah bola dilempar, bola tersebut akan jatuh ke bawah. Peristiwa ini juga menunjukkan adanya gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Setelah kita mempelajari macam-macam gaya, berikutnya kita akan belajar apa saja pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Anak-anak dapat melihat pada contoh seorang pengrajin gerabah. Pengrajin ini dapat mengubah bentuk tanah liat menjadi barang-barang kerajinan yang bentuknya sangat menarik. Contoh yang lain, ketika anak-anak sedang bermain plastisin, anak-anak juga dapat mengubah bentuk plastisin karena anak-anak memberikan gaya pada plastisin tersebut. Pengaruh gaya terhadap benda yang kedua, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contoh, mobil yang mogok ketika didorong akan dapat bergerak. Berikutnya,
Gaya dapat menghentikan gerak benda. Contoh, mobil yang sedang berjalan ketika direm, maka mobil tersebut akan berhenti. Yang keempat, gaya mengubah arah gerak benda. Anak-anak perhatikan, pemain softball ini ketika bola dilempar oleh pelambung, bola bergerak menuju ke arah pemukul. Kemudian, ketika bola dipukul, bola akan bergerak menjauh dari pemukul. Pengaruh gaya terhadap benda yang terakhir adalah gaya mempercepat gerak benda. Anak-anak perhatikan, ada orang sedang mengendarai sepeda. Ketika gaya yang diberikan kepada sepeda ini diperbesar, maka kecepatan sepeda akan bertambah. Anak-anak, ini beberapa contoh aktivitas yang menunjukkan adanya pengaruh gaya terhadap benda. Kalian dapat mencari contoh-contoh yang lain dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian dapat mengamati aktivitas-aktivitas yang kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya pengaruh gaya terhadap benda. Demikian tadi penjelasan berita tentang pengertian gaya, macam-macam gaya, dan pengaruh gaya terhadap benda. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang baru saja kita pelajari, berita sajikan beberapa soal. Silahkan anak-anak mengerjakan soal-soal ini di buku latihan dengan tulisan tegak bersambung yang rapi. Anak-anak, selamat mengerjakan. Dan pesan dari berita, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar meskipun masih harus belajar dari rumah. Jangan lupa patuh pada orang tua, rajin berdoa, dan disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan demi kesehatan diri kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang akan datang.